Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Pauji dari SMA Negeri 1 Cisayong dan merupakan calon duta hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Teman-teman tahu gak sih apa yang dinamakan korupsi? Jadi, korupsi adalah tindakan melawan hukum atau etika. Biasanya melibatkan penggunaan kekuasaan atau kekayaan untuk memanipulasi proses pengambilan keputusan atau untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintah, termasuk di antara pejabat pemerintah, pejabat swasta, dan bahkan di antara warga biasa. Korupsi dapat memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi negara dan masyarakatnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakstabilan, dan ketidakpercayaan dalam institusi pemerintah dan swasta, serta menghancurkan kepercayaan warga dalam pemerintah mereka. Korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi investasi asing, karena investor lebih cenderung menghindari negara yang dianggap korupsi. Selain itu, korupsi dapat merugikan masyarakat yang rentan, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua, yang seringkali kurang mampu melindungi diri dari praktik korupsi. Jadi, secara keseluruhan, korupsi adalah masalah serius yang dapat memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi negara dan masyarakatnya. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting yang dapat membantu mencegah dan melawan korupsi. Yang pertama adalah kejujuran melibatkan kebenaran. Kejujuran dalam semua tindakan dan keputusan, baik pribadi maupun profesional. Hal ini melibatkan tindakan yang tidak etis atau ilegal, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan pribadi. 2. Integritas. Integritas melibatkan mengikuti prinsip moral dan etika dan bertindak dengan cara yang sejalan dengan keyakinan dan nilai pribadi. Hal ini melibatkan menghindari tindakan yang tidak etis atau ilegal, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan pribadi. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas mengakibatkan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dan menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Hal ini melibatkan mengakui dan mengatasi kesalahan atau kekurangan dan bekerja untuk mencegah mereka terjadi lagi di masa depan. Dengan mengadopsi nilai-nilai anti korupsi ini, individu dan organisasi dapat membantu mencegah dan melawan korupsi dan mempromosikan budaya transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi transparan dan akuntabel. Yang kedua, menjaga integritas. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Yang keempat, mencari bantuan jika diperlukan, jika menghadapi tantangan atau dilemparkan dalam situasi yang menentang nilai-nilai anti korupsi. Yang selanjutnya adalah cara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah menghadiri lokakarya dan seminar pencegahan korupsi untuk menambah pengetahuan kita mengenai pencegahan korupsi. Yang kedua, membentuk kelompok atau organisasi pencegahan korupsi pelajar untuk menciptakan generasi anti korupsi. Yang ketiga, mengorganisir acara dan kegiatan pencegahan korupsi untuk menciptakan kesadaran dan mempromosikan diri dari nilai anti korupsi. Yang keempat, membantu mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan praktik pencegahan anti korupsi. Hal ini dapat membantu mencegah dan melawan korupsi dan mempromosikan budaya transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kasus korupsi di Indonesia makin berkurang atau bahkan tiada. Pemuda hebat, pemuda generasi, pemuda anti korupsi.